pagi adik-adik. Kita ketemu lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak Pelkat PAGPB Pamase hari Minggu tanggal 3 Mei 2020. Nah, kita sudah masuk ya di minggu baru, di bulan yang baru pula. Nah, sekarang kita akan beribadah. Ibadah hari ini akan dipimpin oleh Kakak Vinda. Kakak Vinda akan bercerita tentang firman Tuhan. Jadi adik-adik dengar dengan bagus ya, agar ceritanya dapat tersampaikan dengan baik dan dapat menjadi pedoman dalam kehidupan adik-adik hari lepas hari. Untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita memuji Tuhan dengan lagu yang berjudul Tuhan Yesus Baik. Adik-adik silakan berdiri, kita nyanyi bersama-sama. Nah adik-adik, mari sekarang kita berdoa untuk memulai akan ibadah kita. Semuanya lipat tangan, tutup mata, ikuti kata-katanya Kakak Desi ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus begitu baik dalam kehidupan kami. Berterima kasih karena pagi ini Tuhan Yesus sudah boleh membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Sekarang ya Tuhan, kami mau beribadah. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami agar dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik silakan duduk. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menyanyi lagi dari lagu yang berjudul Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Shalom, ketemu lagi ya dengan Kakak Vinda di kelas tanggung dan kelas kecil. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari semuanya kita persiapkan hati dan pikirannya kita. Semua lipat tangannya, tutup matanya, dan mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan Yesus menolong kami, mencurahkan kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami beroleh pemahaman yang baik dan benar tentang firman Tuhan hari ini, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan bacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Kitab Perjanjian Lama, Kitab Imamat pasal 1 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Kakak ulangi, Kitab Imamat, Kitab Perjanjian Lama, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Nah, kalau adik-adik sudah dapat, kita akan baca bersama-sama. Adik-adik memperhatikan Alkitabnya dan membaca dalam hati. Kakak akan menuntun bacaannya dari rumah kakak. Oke? Kita mulai ya. Imamat pasal 1 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Korban Bakaran. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercelah. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Dan anak-anak Harun imam-imam itu harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak Imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Demikian firman Tuhan. Ya, adik-adik, firman Tuhan pada hari ini bercerita tentang korban bakaran seperti judulnya tadi. Bangsa Israel sendiri pada waktu di bawah kepemimpinan Musa punya banyak sekali peraturan tentang cara hidup mereka supaya berkenan di hadapan Tuhan. Dan ditulis di dalam kitab yang tadi kita baca. Kitab apa? Iya, kitab Imamat. Salah satunya adalah tentang korban bakaran. Tapi korban bakaran bukan satu-satunya korban persembahan yang diberikan kepada Tuhan. Masih banyak lagi, ada namanya korban sajian, korban pendamaian, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah. Gitu. Jadi banyak sekali korban yang harus dipersembahkan dengan tata caranya masing-masing. Dan Tuhan sendiri loh yang memfirmankan di dalam peraturan-peraturan itu. Salah satunya yang kita baca adalah tentang korban bakaran. Jadi semisalnya di ayat 2 kita baca tadi bahwa korban bakaran itu harus dari ternak, harus dari kambing domba. Nah, yang pastinya adalah ternak yang terbaik, yang tidak cacat dan tidak bercela. Lalu ada tata caranya. Siapa yang harus mempersembahkan pada waktu itu adalah imam-imam. Imam-imam ini anaknya Harun. Dan seterusnya adik-adik bisa baca bahwa korban bakaran itu bahkan ada aturan potongnya. Jadi Tuhan Allah sangat teratur dalam menata cara hidup bangsa Israel pada waktu itu. Dan karena bangsa Israel bersyukur kepada Tuhan Allah, Dia memberikan persembahan itu dengan sukarela. Korban tebusan itu dengan sukarela, korban bakaran itu dengan sukarela dan dengan sukacita, bukan dengan terpaksa, tapi karena mereka benar-benar bersyukur kalau Tuhan Allah menyertai kehidupan mereka. Apalagi ya tujuan bangsa Israel mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah.
Nah, selain untuk bersyukur, mereka juga memberikan persembahan syukur itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang memerintahkan kepada bangsa Israel untuk memberikan korban bakaran. Jadi ketika mempersembahkan itu dengan baik, dengan hati yang sukacita, maka persembahan itu akan berbau harum di hadapan Allah dan menjadi hal yang menyenangkan yang diterima oleh Allah. Dan Allah suka ketika seseorang memberikan persembahannya dengan penuh kerelaan hati dan ungkapan syukur serta sukacita. Sama seperti bangsa Israel, kita juga hari ini diajarkan hal yang serupa, yaitu tentang memberikan persembahan. Nah, adik-adik pasti sering kan memberikan persembahan ketika ibadah hari Minggu kita. Kalau memberikan persembahan, apakah adik-adik memberikan dengan sukacita atau jangan-jangan, sayangnya uangku nggak bisa pakai jajan, harus dikasih masuk ke persembahan. Apakah itu yang ada di dalam hati adik-adik? Atau yang ada dalam hati adik-adik adalah perasaan sukacita. Wah, ini persembahan yang akan kuberikan untuk Tuhan. Aku mau supaya Tuhan Yesus menerimanya dan dapat dipergunakan dengan baik untuk pelayanan di gerejaku. Nah, kalau sikap hati adik-adik sikap yang pertama, maka itu tidak menyenangkan hati Tuhan dan persembahan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kalau sikap hati yang kedua, dengan rela, dengan sukacita, dengan ungkapan syukur, maka Tuhan Yesus akan menerima itu sebagai persembahan yang berkenan dan Tuhan juga bersukacita untuk pemberian kita. Nah, adik-adik, selain sikap hati yang tadi, apalagi ya yang kita pelajari hari ini? Hal yang kita pelajari dari bangsa Israel yang berikutnya adalah bahwa persembahan yang mereka berikan merupakan hasil terbaik yang mereka miliki. Jadi kalau ada ternaknya yang paling bagus, yang paling gemuk-gemuk, kalau ada kambing dombanya yang paling bagus, yang paling gemuk-gemuk, nah itu yang mereka bawa sebagai persembahan korban bakaran kepada Tuhan Allah. Hari ini kita juga belajar hal yang sama. Kalau adik-adik memberikan persembahan, jangan begini ya, kayak, ini uangku ini bagus, uang baru, harus saya simpanin deh untuk pakai nanti belanja. Tapi kalau ada uang yang agak lusuh, agak kusut, kayak, ini mau saja deh paling yang dipakai untuk persembahan, kan untuk persembahan bukan jadi dikasih ke pembeli, ke penjual. Jadi tidak apa-apa, jadi biar agak robek-robek sedikit, terpotong sedikit hilang angkanya, biar deh untuk persembahan Nah, sikap hidup yang seperti itu tidak boleh kita miliki. Kita harus memberikan yang terbaik yang kita punya untuk Tuhan. Jadi memberikan dengan misalkan uang yang masih bagus, jangan uang yang sudah robek-robek atau bahkan uang yang sudah kusut dan lusuh, yang sudah tidak terbaca angkanya, yang mau kita berikan sebagai persembahan. Itu sikap hidup yang salah ketika memberikan persembahan. Hal yang berikutnya adalah yang kita pelajari dari bangsa Israel, bahwa mereka memberikan persembahan sesuai dengan kemampuan mereka dan kerelaan hatinya. Jadi, misalkan nih, bangsa Israel itu diantaranya ada yang kaya, maka orang kaya ini pasti punya persembahan yang dalam jumlah yang lebih besar. Sedangkan orang yang biasa-biasa saja, mereka memberikan menurut kemampuannya, cuma sanggup sebegini. Maka itu juga berkenan di hadapan Tuhan, karena mereka memberikan dengan rela hati dan dengan tulus hati dan dengan sukacita juga. Jangan kita yang pas mau memberikan persembahan tuh kayak, itu sana temanku kasih masuk persembahan 5.000, 10.000, saya ke mamaku 2.000 jadi kasih. Masa ini mau dikasih jadi persembahan 2.000? Jangan dia kasih masuk, dia malu kak, dilihat nanti sama temanku 2.000. Nah, ini juga salah satu hal yang salah adik-adik. Kakak banyak menemukan bahwa beberapa adik-adik tuh tidak mau memberikan persembahan karena angkanya kecil, angkanya sedikit, karena nanti diajak sama temannya. Ini hal yang salah. Kita harus memberikan persembahan sesuai dengan apa yang orang tua kita berikan. Kalau dikasih 5.000, ya 5.000. Kalau dikasih 10.000, ya 10.000. Kalau dikasih 2.000, ya 2.000. Tidak ada bedanya nominal itu di hadapan Tuhan. Semuanya sama kalau kita memberikan dengan tulus hati dan sukacita. Sampai di sini adik-adik sudah mengerti? Ya? Atau tidak? Oke, puji Tuhan kalau adik-adik sudah mengerti firman Tuhan kita pada hari ini. Dan yang terlebih penting selain memberikan
sikap yang benar ketika memberikan persembahan. Hal yang paling baik dan paling penting juga adalah yang perlu adik-adik tahu, hidup kita ini, apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan merupakan persembahan yang kudus di hadapan Tuhan, persembahan yang hidup. Jadi tubuh kita ini adalah persembahan yang hidup dari Tuhan. Kalau sikap hidupnya kita benar, kalau sikap hidupnya kita baik, kalau kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat, maka tubuh kita, hidup kita ini menjadi persembahan yang Tuhan senang. Dan apabila hidup kita bertentangan dengan itu, maka Tuhan juga akan sedih melihat anak-anaknya yang tidak hidup kudus, yang tidak hidup benar, yang bukannya menjadi teman tapi justru dimusuhi oleh banyak orang. Karena sesungguhnya kehidupan kita adalah persembahan di hadapannya Tuhan. Kalau sampai di sini sudah mengerti, kakak akan mengakhiri firman Tuhan pada hari ini. Semoga kita dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang kami sapa dan kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang boleh Tuhan Yesus berikan kami pada hari ini, sehingga dapat tetap beribadah meskipun di tengah kondisi yang sulit dari rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk firman Tuhan yang telah kami dengar, biar kiranya dapat menjadi pedoman yang baik dalam kehidupan kami. Ajarkan kami untuk melakukan hal yang baik dan benar, sehingga tubuh kami dan kehidupan kami dapat menjadi persembahan yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, di tengah-tengah kondisi ini untuk saudara-saudara kami di luar sana yang terpapar virus. Kami berdoa biar kiranya Tuhan Yesus yang memulihkan dan menyembuhkan. Juga untuk saudara-saudara kami di luar sana yang juga menderita penyakit lain ataupun keluarga kami yang dekat, Tuhan Yesus berikan kesembuhan dan kesehatan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan untuk pemerintahan saat ini yang sedang mengatur segala sesuatunya, untuk pemimpin-pemimpinnya, Bapak Presiden kami, serta Menteri Kesehatan, serta pemimpin-pemimpin dari setiap daerah, kabupaten, dan kota, biar kiranya Tuhan Yesus yang beri hikmat sehingga dapat memberikan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia ya Tuhan. Kami berdoa untuk para dokter dan perawat dan sukarelawan yang dengan penuh pengabdian menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan hati yang besar ya Tuhan, berikan pengharapan dan sukacita serta damai sejahtera-Mu atas mereka, sehingga mereka dapat melakukan setiap tugas dan tanggung jawabnya dengan baik demi membantu setiap masyarakat ya Tuhan. Kami berdoa untuk gereja Tuhan dimanapun berada, khususnya di kota Makassar ini, agar kiranya setiap gereja Tuhan dan kami jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan dapat tetap menjadi garam dan terang bagi sesama kami di sekeliling kami. Kami boleh terus menopang keluarga kami, menopang semua orang yang ada di sekitar kami dalam doa ya Tuhan, dan memberikan rasa aman kepada mereka melalui kehadiran kami. Kami menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami juga ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan Yesus yang memberikan kami hikmat, kesehatan ya Tuhan, sehingga kami dapat beraktivitas dengan baik, kami dapat bertumbuh dengan baik menjadi anak Tuhan yang setia. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, bagaimana ceritanya hari ini? Bagus kan? Iya. Nah, adik-adik, semoga cerita yang telah adik-adik dengar di hari ini dapat adik-adik aplikasikan dalam kehidupan adik-adik hari lepas hari.
Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari lagu yang berjudul Di Sini Aku Bawa Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Kita terima berkat dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ibadah kami telah selesai. Kami akan melanjutkan aktivitas kami di hari ini. Mohon penyertaan dan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Berkatilah hidup kami di hari ini hingga seterusnya. Ampunilah setiap salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.